Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Melihat kegugupan Wei Donghai, Yi Feng mengangguk setuju, agak geli. Saudara Wei, kita berteman. Tidak perlu sungkan-sungkan. Kita panggil saja saudara, seperti dulu. Meskipun ia enggan mengakuinya, Yi Feng kini menghadapi kenyataan. Bahkan Star-Lord pun tak sebanding dengannya, jadi wajar saja jika jurang di antara mereka semakin lebar, dan tak terelakkan ia akan merasa kagum dan gugup. Tanpa disadari, jurang yang tak terjembatani telah terbentang di antara mereka. Lagi pula, di puncak itu sepi. Wei Donghai mengangguk, tampak benar-benar ketakutan. Ya, bisiknya pelan, berdiri di sampingnya, hatinya diliputi perasaan campur aduk, kekaguman yang wajar, namun juga kegembiraan dan rasa hormat yang tak terlukiskan. Saat ini, ia akhirnya mengerti betapa hebatnya senior Yi Feng. Senior ini bahkan mampu menandingi Star-Lord. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah orang terkuat di seluruh galaksi, tak tertandingi di dunia. Bahasa Indonesia, bahkan bertemu dengan senior ini, bahkan menjadi teman dekat, adalah suatu kehormatan yang bahkan tidak pernah ia impikan. Memikirkan pedang suci yang pernah ia berikan kepadanya, Wei Donghai diliputi rasa syukur. Yang lebih mengharukan adalah ini, seorang senior dengan kultivasi yang begitu mendalam, yang biasanya dapat menjaga profil rendah, namun masih memiliki hati yang hangat untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di saat krisis. Kebajikan dan sikapnya melampaui Star-Lord 1000 kali lipat. Seandainya senior Yi Feng adalah Star-Lord, betapa hebatnya itu. Pikiran bawah sadar melintas di benak Wei Donghai, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ia melirik ke belakang dengan tenang. Melihat Long Tian, dengan gugup mengatur napasnya di kejauhan, sudah dalam keadaan yang tidak sedap dipandang, membuatnya mendesah, dan bahkan secara tidak sadar merasakan sedikit keraguan. Setelah beberapa jeda ragu-ragu, ia mencondongkan tubuh ke Yi Feng, memberi hormat, dan menyampaikan pesannya. Saudara Yi, penguasa bintang mungkin telah menyetujui ini, tetapi saya khawatir beliau mungkin tidak benar-benar bersedia pergi. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia menemani Anda ke Yuanxing. Meskipun kultivasi saya rendah, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membantu mencegah bencana di Yuanxing di masa mendatang, atau bahkan membahayakan seluruh galaksi. Mendengar ini, Yi Feng merasa sangat lega. Sikap saudara Wei merupakan ciri khas seorang kultivator. Di balik kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar. Tanpa rasa kebenaran untuk kebaikan bersama, dan hanya mencari keselamatan pribadi, bagaimana mungkin seseorang layak menduduki posisi setinggi itu? Pernyataan ini mengingatkan Yi Feng. Dilihat dari retorika egois sang penguasa bintang, mungkin beliau hanya asal bicara. Memikirkan hal ini, Yi Feng sekali lagi menatap Long Tian, yang duduk bersila di kejauhan, dan berseru. Beraninya dia, jika dia mengingkari janjinya tentang Yuanxing, aku akan memastikan dia dalam masalah. Begitu selesai berbicara, Long Tian bergidik, tiba-tiba berdiri dan mendekat sambil mengepalkan tinjunya. Tenanglah, Tuan. Sebagai penguasa galaksi ini, aku benar-benar menepati janjiku. Karena aku telah setuju untuk pergi ke Yuanxing, aku pasti akan menyelamatkan semua makhluk hidup. Sikap seriusnya benar-benar berbeda. Wei Donghai mengerjap beberapa kali, agak ragu. Yi Feng tidak langsung percaya dan terus menguji tebakannya. Apakah kau benar-benar akan pergi ke Yuanxing? Ekspresi Long Tian menjadi lebih serius, dan ia memasang ekspresi yang menakjubkan. Aku, Long Tian, dengan ini bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa aku pasti akan pergi ke Yuanxing. Begitu selesai berbicara, ia membuka kehampaan dan melangkah dengan mantap ke dalamnya. Punggungnya yang kokoh tampak benar-benar memenuhi janjinya dan penuh tanggung jawab. Menyaksikan riak-riak di kehampaan menghilang di hadapannya, Yi Feng akhirnya menghela napas lega, seolah-olah ia telah menyaksikan seorang anak yang hilang kembali, dengan secerca kelegaan di matanya. Di lautan bintang, riak kehampaan menyebar. Long Tian melangkah keluar, melihat sekeliling dengan tak percaya. Melihat tak ada sosok lain di langit berbintang, dan tak ada sosok yang mengejarnya, ia akhirnya menghela napas lega, matanya berkilat penuh kebencian. Ia mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya. Sialan, aku ingin tahu dari mana datangnya orang kejam ini, yang telah mendorongku ke titik ini. Aku, Long Tian, akan membalasmu 100 kali lipat atas rasa malumu hari ini. Ia mengumpat, amarahnya masih membara. Sungguh membuat frustrasi. Rencananya berjalan mulus sempurna, dan meskipun ada sedikit kesalahan, ia berhasil melakukannya dengan sempurna. Tapi siapa sangka kultivator aneh ini benar-benar tak masuk akal, mengandalkan kultivasinya untuk memaksanya tunduk. Tindakan intimidasi yang menjijikkan ini tak tertahankan, namun ia tak berdaya untuk berbuat apapun. Bahkan pemahamannya yang mendalam tentang sifat dan penalaran manusia pun tak berguna dalam menghadapi perbedaan kultivasi yang begitu besar. Selama puluhan ribu tahun, Long Tian belum pernah mengalami ketidakadilan yang begitu memalukan. Terpaksa oleh sumpah surgawinya, ia melesat menuju Yuanxing, mengumpat lama sekali sebelum akhirnya berhasil menenangkan diri. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu.
Yuanxing yang mempesona akhirnya terlihat, dan secercah kelicikan terpancar di mata Long Tian. Hehe, manusia Yi, meskipun kultivasimu tinggi, lalu kenapa? Aku setuju untuk datang ke Yuanxing dan bersumpah pada sumpah surgawi, tapi aku tidak bilang akan menyelamatkan semut manusia. Pada akhirnya, aku masih lebih terampil. Kebijaksanaan adalah cara paling ampuh yang abadi dan tak tergoyahkan. Klan iblisku akan menguasai seluruh alam semesta. Dasar bodoh, kau telah ditipu olehku. Akulah yang akan tertawa terakhir dan menjadi pemenang sejati. Keberanian tanpa strategi tak ada gunanya. Sehebat apapun kultivasimu, kau tak mungkin menatapku sekarang. Hahaha, Long Tian tertawa semakin arogan, seolah ingin melampiaskan semua kekesalannya. Pada saat ini, sebuah mantra Buddha bergema di sekelilingnya, seolah membawa kekuatan Dao Agung yang tak terbatas, melintasi galaksi, membuatnya terkejut hingga senyumnya goyah. Amitabha, sesaat sebelumnya, tak ada suara, dan sesaat kemudian, sebuah suara bergema di telinganya. Perubahan mendadak ini mengejutkan Long Tian dan tanpa sadar ia menoleh ke belakang. Setelah kemunduran sebelumnya, ia kini lebih berhati-hati, tak lagi berani ceroboh. Ia mengamati dengan saksama selama beberapa saat. Akhirnya, ia melihat seorang biksu gemuk berjubah indah melangkah melintasi lautan bintang. Ia berdiri di hadapannya, kedua tangannya tergenggam, senyum licik tersungging di wajahnya. Donor, karena kau sudah berjanji, bagaimana kau bisa begitu licik dan berbahaya? Pikiran bisa membuatmu menjadi Buddha, pikiran bisa membuatmu menjadi iblis. Kuharap kau akan menjaga dirimu sendiri. Bunyi klik. Hati Long Tian mencelos mendengar suara itu, dan matanya berkilat curiga. Biksu ini muncul entah dari mana, bahkan ia hampir tak menyadarinya. Ia pasti bukan makhluk biasa. Lebih aneh lagi, ia seolah tahu apa yang baru saja ia lakukan. Tiba-tiba, mata Long Tian menyipit. Ia mengamati biksu gemuk itu. Melihat sosok yang ramah, kata-katanya mendorong kebaikan, jauh dari sifat Yi Feng yang kasar, Long Tian merasa sedikit tertekan dan perlahan-lahan mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Lagi pula, ia adalah iblis tingkat tinggi. Bertemu manusia kuat secara tak terduga saja sudah tidak biasa, tetapi bertemu biksu yang tampaknya tak dapat dijelaskan jelas bukan sesuatu yang bisa ia kalahkan. Rasa frustrasi dan ketidakpuasannya yang sebelumnya meledak, dan Long Tian mengibaskan lengan bajunya dengan raungan dingin dan geram. Bermain trik. Bagaimanapun kau tahu apa yang terjadi, jangan berpikir kekalahanku membenarkan bualanmu. Setelah ia selesai berbicara, tawa santai bergema. Kalau begitu, aku hanya bisa membimbingmu untuk berhati baik. Kemudian, 5 jari terentang ke arahnya, seperti gunung yang menekannya. Pah, pah. Beberapa suara renyah bergema di lautan bintang, dan Long Tian merasakan bintang-bintang di matanya. Ia terhuyung dan menabrak meteorit di langit. Setelah berjuang untuk menyeimbangkan diri, ia sudah pusing dan tidak bisa melihat gerakan lawan sama sekali. Meskipun kekuatannya tidak sekuat tamparan sebelumnya, dan tidak membuatnya cacat, hanya meninggalkan serangkaian bekas jari di wajahnya, tetapi rasa sakitnya tetap membuat Long Tian menjerit kesakitan. Terlalu brutal. Serangan ini begitu kejam dan brutal, dan tidak ada etika bela diri sama sekali. Tanpa sepatah kata pun peringatan, tamparan itu langsung menghantamnya. Tanda seru. Sial, tidak ada belas kasihan sama sekali dari seorang biksu. His. Sebelum suara napasnya mereda, biksu gemuk berpakaian mewah itu sudah berdiri di depannya dengan kedua tangan terkepal. Donor, sekarang, apakah kau punya hati untuk kebaikan? Jika kau tidak memiliki sedikit pun sifat Buddha, aku hanya bisa mengubahmu. Mengubahmu. Astaga, biksu macam apa ini? Apa dia akan membunuh seseorang jika mereka tidak setuju? Long Tian terkejut mendengar suara itu. Ia mendongak dan melihat biksu gemuk itu tersenyum padanya. Wajahnya yang kaya raya tiba-tiba membuatnya bergidik. Napas kematian mendekat. Tenggorokan Long Tian bergerak ketakutan, dan ia merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Ia baru saja lolos dari mulut harimau, bagaimana mungkin ia bertemu serigala lagi? Apakah semua biksu manusia begitu kejam akhir-akhir ini? Sungguh dosa. Setelah beberapa napas siksaan, Long Tian menyadari jurang di antara mereka. Ia tidak berani menantangnya dengan keras, dan hanya bisa menahan rasa frustrasinya jauh di dalam hatinya. Ia menggertakkan gigi dan membungkuk. Aku bersedia menjadi orang baik. Aku akan pergi ke Yuanxing sekarang. Biksu gemuk Chen Kunpeng tersenyum mendengar suara itu, matanya menunjukkan kebaikan. Sangat baik, sangat baik. Kalau begitu, dermawan, tolong temani aku ke Yuanxing. Kau harus memenuhi janjimu untuk membasmi iblis dan mempertahankan jalan. Mendengar ini, Long Tian terlonjak kaget, air mata menggenang di matanya. Membasmi iblis, mempertahankan jalan. Ini omong kosong. Sebagai iblis tingkat tinggi, bagaimana mungkin ia menyerang sesama iblis? Tujuan besarnya belum tercapai, dan sekarang ia malah membasmi dirinya sendiri. Jika Master Totem tahu tentang ini, ia pasti sudah mati 1000 kali. Wajah Long Tian memucat ketakutan, dan ia hendak mencari alasan. Namun ketika ia mendongak dan melihat senyum ramah itu, ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan tenggorokannya serasa timah, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun.
Mereka saling menatap selama beberapa saat, merasakan tekanan seperti gunung. Sebuah firasat buruk menggema di benaknya. Jika ia menolak sekarang, siapa yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi? Semakin ia memikirkannya, semakin ia ketakutan. Long Tian tak berani membuang waktu lagi. Setelah menegangkan tenggorokannya beberapa kali, ia berhasil tersenyum, lebih buruk daripada menangis. Ayo kita pergi bersama, melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Long Tian dibawa ke Yuanxing oleh Chen Kunpeng. Kultivasi Chen Kunpeng begitu mendalam sehingga bahkan dari kejauhan, ia dapat melihat semua yang terjadi di Yuanxing. Gumpalan kabut hitam lolos dari pandangannya. Setelah beberapa tarikan napas mengamati, wajah tegap Chen Kunpeng sedikit miring, senyum ramah tersungging di matanya. Donor, karena kau tega membunuh iblis dan menyelamatkan dunia, maka lakukanlah sendiri. Ingatlah untuk membasmi semua kejahatan dan jangan mengecewakan biksu ini dalam upayanya membimbing orang-orang menuju kebaikan. Hanya dengan sekali pandang, Long Tian merasakan hawa dingin di punggungnya, dan sudut mulutnya berkedut. Dengan kecerdasannya, ia jelas memahami implikasinya, pria ini tidak hanya memaksanya untuk melakukannya sendiri, tetapi ia juga akan mengawasinya sepanjang waktu. Memikirkan hal ini, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia tahu bahwa dengan metode biksu ini, jika ia berani bertindak licik, ia pasti akan menghadapi akhir yang tragis. Ia mungkin akan bertobat di saat berikutnya. Entah dia akan mati, atau rekan-rekan iblisnya di Yuanxing yang akan mati. Tidak ada pilihan ketiga. Dari mana biksu ini berasal? Dia sangat kejam. Melihat senyum palsu yang tebal itu, Long Tian merasakan hawa dingin menjalar ke tulang-tulangnya. Dia menggigil, seluruh tubuhnya menggigil, dan semua pikiran diam-diam disingkirkan. Pada titik ini, dia hanya bisa memaksakan diri untuk tersenyum dan mengatakan sesuatu. Ya, Guru, Anda benar sekali. Membasmi semua kejahatan adalah kebenaran. Saya akan mengingat ini. Setelah tersenyum dan menyapa, Long Tian berbalik dan menatap Yuanxing. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keraguan dan kegelisahan di matanya berubah menjadi kekejaman. Dengan satu gigitan, dia menyerbu ke depan. Menyaksikan cahaya pembunuh itu menyusup ke Yuanxing. Chen Kunpeng menggenggam kedua tangannya, senyumnya semakin intens. Semoga berhasil, semoga berhasil. Sebuah nyanyian Buddha bergema di lautan bintang, dan kabut darah mengepul di Yuanxing. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Pertempuran penuh teka-teki itu berada di luar jangkauan manusia biasa. Tak hanya berbagai alam Yuanxing yang tetap sunyi senyap, bahkan sarang iblis pun belum mendengar apapun. Jauh di tengah kegelapan murni alam semesta, menara itu masih berdiri megah. Di atas singgasana hitam pekat, penguasa tertinggi, yang memimpin klan iblis, memejamkan mata dan mendengarkan dengan saksama berbagai laporan dari aula. Yang mulia, penempatan setiap planet telah selesai sesuai rencana. Begitu bintang Yuan mulai aktif, banyak subbintang dengan level yang sama akan jatuh di bawah kendali klan kami. Yang mulia, Tuan Totem belum mewariskan dekrit ilahi. Haruskah kami menunggu beberapa hari? Yang mulia, mohon maafkan kami. Ketiga klan kami telah mencari di semua sistem bintang tetangga tetapi belum menemukan keberadaan Dewi Cili, kami juga belum menentukan siapa yang bertanggung jawab. Mohon maafkan kami, Yang mulia. Di tengah aula, beberapa sosok mengerikan berlutut dan menunggu, ekspresi mereka sangat gugup. Di kedua sisi berdiri sosok ratusan pemimpin klan iblis, sama-sama hikmat. Seluruh hadirin memusatkan perhatian mereka dengan hormat, menunggu hingga sosok hitam di singgasana akhirnya membuka mata merahnya. Boom! Saat mata merah darahnya terbuka, tekanan luar biasa menyapu aula, mengejutkan para iblis yang berlutut hingga merunduk. Aura mengerikan dari makhluk superior ini tak tertandingi. Sang Maha Tinggi berbicara perlahan, seperti suara surgawi yang bergema di jiwa. Klan kita tetap terbengkalai hingga saat ini, mengerahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai situasi ini. Saat ini, kebaikan yang lebih besar adalah yang terpenting, dan semua hal lain harus dikesampingkan. Teruslah mencari keberadaan Sang Dewi, tetapi jangan terlalu banyak mengeluarkan energi. Sekuat apapun musuh, mereka akan takut pada kekuatan klan iblis kita dan tidak berani melakukan apapun terhadap Sang Dewi. Sedangkan untuk Tuan Totem, aku akan menyampaikan semua informasinya. Tugas kita yang paling mendesak sekarang adalah melaksanakan rencana untuk setiap bintang. Langkah pertama adalah menangkap Yuanxing. Kita harus meraih kemenangan dalam satu serangan. Bagaimana perkembangan pengerahan pasukan di Yuanxing sekarang? Dengan beberapa patah kata yang dalam, ia memperjelas prioritas. Mata para iblis di aula semakin kagum, dan seluruh klan iblis merasa terhormat dipimpin oleh seorang guru yang begitu berbakat. Semangat juang menggema di aula, dan para iblis memancarkan aura pembunuh, seolah-olah mereka tak sabar untuk menyebarkan ketenaran klan iblis ke seluruh alam semesta. Saat kata-kata itu terucap, seorang pemimpin iblis berkepala banteng, dengan tinggi lebih dari 3 meter, melangkah maju dan memberi hormat. Yang mulia, semuanya di Yuanxing berjalan sesuai rencana.
Meskipun, untuk alasan yang tidak diketahui, sebuah insiden kecil terjadi sebelumnya, yang mengakibatkan hilangnya kekuatan tempur, saya telah mengirimkan pasukan elit untuk mengisi kekosongan tersebut. Sekarang Yuanxing telah mengintai klan iblis banteng saya, dan pendeta agung mengawasi area ini, tidak akan ada lagi kecelakaan. Kita terkendali. Hanya dengan satu perintah, klan iblis banteng saya akan bangkit dan menyerang. Mengubah dunia akan terjadi dalam sekejap mata. Suara yang dalam dan dalam bergema, seperti suara terompet. Ratusan iblis di aula terkejut, mata mereka berbinar dengan semangat juang yang telah lama hilang. Di atas tahta, wajah yang mulia tertinggi dipenuhi kegembiraan, sorot kepuasan yang langka di matanya. Bagus. Kalian, klan iblis banteng, layak menjadi pasukan tempur teratas klan iblisku. Kalian memang cakap dan efisien, dan kalian tidak mengecewakanku lagi. Karena semuanya sudah siap, hari ini. Kata-kata inspiratif itu membuat seluruh hadirin bersemangat, dan para iblis memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat ini, tiba-tiba, sesosok melangkah ke aula dengan penuh semangat, memberi hormat dengan tangan gemetar. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Melihat ekspresi panik lelaki tua yang menggunakan kruk itu, semua orang tercengang. Orang ini adalah pendeta tinggi klan kami. Kultivasinya tidak terlalu kuat, tetapi dia menguasai banyak seni rahasia dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia memiliki prestise yang luar biasa di seluruh klan iblis. Apa yang membuatnya begitu panik? Yang terhormat di singgasana juga sedikit mengernyit, dan berbicara dengan tatapan bingung. Ada apa? Begitu kata-kata itu terucap, pendeta agung berlutut di tanah, suaranya bergetar. Baru saja, aura mengerikan muncul, memusnahkan seluruh klan iblis banteng Yuanxing, tak menyisakan satupun yang selamat. Kekuatan mereka begitu dahsyat, serangan mereka begitu cepat, sehingga aku hampir tak bisa mendeteksi mereka. Ketika aku sadar kembali, aku melihat ini. Maaf, Tuan. Tiba-tiba, suara tertahan bergema di aula. Yuanxing adalah langkah pertama dalam rencana besar klan kami, dan klan iblis banteng dikenal karena sifatnya yang sembunyi-sembunyi. Mereka seharusnya tidak mudah ditemukan, namun mereka tiba-tiba dibantai, bahkan membuat pendeta agung tak bisa mendeteksi mereka. Sungguh tindakan brutal. Siapa yang bisa sekuat itu? Dalam sekejap, kesombongan iblis itu lenyap tanpa suara, membuat mata semua orang dipenuhi keterkejutan dan kecurigaan. Rangkaian peristiwa itu menjadi semakin tak terkendali, seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang mengintai di balik bayangan, terus-menerus mengincar para iblis. Di balik amarah, kepanikan yang tak terelakkan menyebar ke seluruh penjuru, dan aula menjadi mencekam dan sunyi. Sang penguasa tahta yang terhormat akhirnya tak tahan lagi dengan kekalahan yang berulang. Matanya yang merah menyala penuh amarah, dan ia menggebrak meja dengan geram. Brengsek, beraninya kau menyabotase rencana klan kita. Aku harus melihat sendiri siapa orang ini. Saat sang penguasa berdiri dan melambaikan lengan bajunya, sebuah mutiara hitam memancar darinya. Mutiara itu melayang di udara di atas aula, memancarkan aura yang mengerikan. Kegelapan pekat memenuhi para pemimpin iblis dengan kekaguman, dan banyak yang mundur, wajah mereka terukir ekspresi tertekan yang tak terlukiskan. Sosok-sosok besar di barisan depan dipenuhi keterkejutan dan berbisik di antara mereka sendiri. Mutiara pemusnahan. Ini adalah harta suci klan kita. Hanya master secerdas dirimu yang bisa menggunakannya. Mutiara pemusnahan dapat menjelajah waktu, mengungkap wawasan tentang segala hal di galaksi. Sekuat apapun lawannya, mereka tak akan bisa lepas dari kekuatanmu. Karena kau telah mengerahkan segenap upaya untuk menggunakan mutiara pemusnahan, tampaknya orang ini bukan lawan biasa. Dia akan menjadi musuh terkuat klan kita. Saat dia menunjukkan wujud aslinya, kita akan membunuhnya dengan segala cara. Setelah beberapa kata ini, niat membunuh menyebar ke seluruh klan iblis, dan ratusan mata di aula tertuju ke langit. Bola hitam murni itu terus memancarkan cahaya menyilaukan, menampakkan bayangan langit berbintang yang semakin jelas menembus kabut hitam. Tatapan mereka semakin mendekati bintang Yuan. Akhirnya, bintang itu mendarat di antara puncak-puncak yang diselimuti kabut darah. Melihat sisa-sisa darah berserakan di tanah, mata banyak kepala iblis memerah. Para troll berkepala banteng mengepalkan tangan mereka, bersemangat untuk melawan musuh yang belum pernah mereka hadapi ini sampai mati, rela mati untuk membalaskan dendam rekan senegaranya. Pemandangan itu terus membesar, hingga, sesosok diam muncul di tempat kejadian, tangannya berlumuran darah iblis, tampak sangat ganas. Pada saat ini, semua iblis menatap orang itu dengan mata terbelalak, api dendam berkobar di mata mereka. Saat berikutnya, ketika sosok tampan itu berbalik, ratusan mata tercengang, memperlihatkan cahaya ketidakpercayaan yang kompleks, dan aula iblis kembali hening. Tuan yang terhormat di atas tahta juga terbelalak kaget. Long Tian, melihat wajah asli pelakunya, Long Tian, mata Raja Iblis terbelalak lebar. Seluruh aula gempar. Benarkah Long Tian? Long Tian adalah pemimpin generasi muda klan iblis kita. Bagaimana mungkin dia membunuh kaumnya sendiri? Tapi mutiara pemusnahan bisa kembali ke masa lalu. Semua yang ada di gambar itu nyata.
Tidak mungkin salah. Long Tian adalah pembunuh yang membantai Yuan Xing. Mustahil, sama sekali mustahil. Semua orang menyaksikannya. Dia sendiri yang membantai begitu banyak orang dari kaumnya sendiri. Kecuali Long Tian di gambar itu seorang peniru, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Peniru. Pertengkaran terjadi, dan para iblis meledak dalam keterkejutan dan amarah. Troll berkepala banteng itu, geram, mengancam akan menangkapnya. Baru ketika seseorang meragukannya, para iblis sedikit tenang, dan semua mata tertuju pada singgasana. Troll berkepala banteng itu, yang tidak sabar, membungkuk dengan kedua tangan dan bertanya. Tuanku, apakah pria ini Long Tian? Suaranya sedikit tertahan, tetapi niat membunuh masih terdengar. Ratusan kepala iblis berdiri diam di kedua sisi, wajah mereka muram. Meski begitu, Raja Iblis tak pernah berpaling. Ia menatap bayangan yang dipantulkan mutiara pemusnahan untuk waktu yang lama, keraguan di mata merah darahnya semakin tebal. Ia perlahan duduk, ekspresinya semakin muram. Ia menatap iblis banteng di aula sebelum berbicara dengan suara berat. Dia memang Long Tian. Wow, mendengar kata-kata ini, mata para iblis yang diam itu terbelalak. Di barisan depan, iblis raksasa berkepala banteng gemetar karena marah, tinjunya yang terkepal gemetar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berbicara lagi. Tuan, mengapa Long Tian membantai klan iblis banteng saya? Dia adalah keturunan langsung klan kami, namun dia telah melakukan pengkhianatan seperti itu. Kecuali dia dipenjara jauh di dalam menara dewa dan disiksa selama puluhan ribu tahun, kemarahan publik tidak akan pernah mereda. Aku, bawahanmu, akan dengan berani menantangmu untuk menangkap pencuri ini. Teriakan penuh amarah terdengar, dan banyak tokoh berpengaruh ikut memberi salam. Tuan, tolong perintahkan penangkapan pencuri ini. Seketika, aura pembunuh menyerbu aula. Para iblis yang sudah haus darah dan brutal itu benar-benar murka atas apa yang mereka saksikan, meluap dengan amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Tian pernah menikmati ketenaran yang luar biasa, sumber daya yang diidam-idamkan oleh banyak kerabatnya, namun ia kini hanya berada di posisi ke-6. Tak seorang pun bisa menoleransi pengkhianat seperti itu. Melihat hasrat membunuh yang membuncah, Long Tian telah memancing amarah publik. Secercah tekanan yang langka melintas di mata pemimpin iblis di atas tahta. Ia merenung sejenak. Ia merasa situasinya semakin aneh. Sekeras apapun ia memikirkannya, semuanya terasa tidak masuk akal. Baru setelah ia melihat kecemburuan terpancar di mata banyak pemimpin iblis, ia tiba-tiba tersadar, seolah menyadari sesuatu. Ia mengamati seluruh kerumunan, mengeluarkan suara yang kuat dan mengintimidasi. Mohon bersabar. Menurutku, masalah ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Suaranya yang dalam bergema, bergaung bagai lonceng. Tekanan yang mengerikan menyapu kerumunan bagaikan badai, sepenuhnya meredam aura pembunuh para iblis. Banyak pemimpin iblis mundur karena terkejut, dan suasana yang kacau itu nyaris tak terkendali. Meski begitu, troll berkepala banteng itu tetap agak enggan. Bahkan dengan darahnya yang bergejolak, ia membungkuk paksa di bawah tekanan. Tuanku, maafkan aku karena berani mengatakan ini, tetapi meskipun Long Tian adalah seorang bangsawan, faktanya ia membantai kaumnya sendiri. Kau seharusnya tidak melindunginya seperti itu. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, mata merah Raja Iblis itu melesat turun. Seketika, tekanan yang menyesakkan menerpa mereka, iblis raksasa berkepala banteng itu hancur berkeping-keping, bahkan tak mampu mengangkat kepalanya. Satu tatapan saja sudah cukup untuk menundukkan pemimpin iblis banteng. Inilah kekuatan Raja Iblis, sungguh mengerikan. Namun, dalam insiden hari ini, hanya mengandalkan intimidasi kultivasi yang mengerikan saja tidak cukup untuk meyakinkan kerumunan. Meskipun para iblis tak berani bersuara marah, kesan di benak mereka bahwa Raja Iblis lebih menyayangi Long Tian tetap ada, dan kekaguman yang sebelumnya terpancar di mata mereka pun memudar. Raja Iblis begitu menakutkan sehingga sekilas pandang mengungkapkan segalanya. Matanya mengamati para iblis banteng di aula, dan sebuah suara berat, tanpa kegembiraan maupun kemarahan, terdengar. Niu Sadi, apa kau pikir aku melindungi Long Tian? Pertanyaan itu mengguncang seluruh hadirin, dan iblis raksasa berkepala banteng tak berani menjawab. Detik berikutnya, suara yang lebih berat bergema, dan seluruh hadirin terdiam merinding. Bodoh! Long Tian adalah putra kebanggaan klan kami, yang memiliki darah naga hitam. Leluhurnya telah menumpahkan darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya untuk klan kami. Dia telah dilatih dan dididik secara pribadi olehku sejak kecil, dan memikul tanggung jawab besar untuk memulihkan klan kami. Bagaimana mungkin dia seorang pengkhianat? Apakah kau meragukan kesetiaan klan naga hitam, atau kau meragukan penilaianku? Omelan itu mengguncang para iblis, dan mereka semakin merendahkan tubuh mereka. Rentetan pertanyaan mengejutkan banyak iblis, dan kecurigaan berkelebat di mata mereka. Mereka seolah tersadar oleh kata-kata ini, menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Bahkan Minotaur yang murka, setelah bersujud dan meminta maaf, raut terkejut terpancar di wajahnya. Aku tidak berani. Aula itu menjadi sunyi senyap. Para iblis yang berdiri diam di kedua sisi, menganggukkan kepala, tak berani mengucapkan sepatah kata pun.
Iblis banteng, yang membungkuk di tengah, bahkan tak berani mengangkat kepalanya. Dalam keheningan yang hening, sebuah misteri mendalam mencengkeram para iblis. Mengapa, tepatnya, Long Tian melakukan hal seperti itu? Dalam suasana yang rumit ini, tak seorang pun berani bergerak. Hanya pendeta agung, yang bersandar pada tongkat kayu hitam, yang berani berbicara dengan hati-hati dan membungkuk hormat. Tuan, aku juga percaya bahwa Long Tian tidak akan pernah mengkhianati klannya. Sayangnya, kebijaksanaanku terbatas, dan aku tak bisa membayangkan alasannya. Pendeta Agung, pilar klan iblis, memiliki kecerdasan emosional dan pengalaman yang luar biasa. Ia tidak hanya berbicara sesuai dengan keinginan Raja Iblis, tetapi kata-katanya juga dipilih dengan cermat, memberikan amunisi bagi klan iblis sekaligus memberi Raja Iblis kesempatan untuk minggir. Kata-katanya, yang sungguh berkelas dan berwibawa, tak terbantahkan, menghibur siapapun yang mendengarnya. Seperti yang diduga, Raja Iblis perlahan mengangguk, nadanya melembut. Pendeta Agung, kau terlalu rendah hati. Kau harus mengerti bahwa Long Tian tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kecuali benar-benar diperlukan. Apa yang mungkin mendorongnya untuk membantai rakyatnya sendiri di dekat bintang Yuan yang mungil itu? Itu tidak mungkin. Menurutku, hanya ada satu kemungkinan skenario, pilihan Long Tian sendiri. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kepercayaan penuh umat manusia. Petik 2. Ini adalah rencana penyiksaan diri. Mendengar ini, Pendeta Agung terkejut, dan para iblis tiba-tiba terbangun dan mendongak. Jadi ini yang sebenarnya. Troll berkepala banteng itu juga bergidik, mendongak kaget. Rencana penyiksaan diri. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Long Tian ingin menggunakan pengorbanan kaumnya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari para kultivator manusia, sehingga dia dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang umat manusia di masa depan dan membuka jalan bagi penaklukan seluruh galaksi? Pemimpin iblis itu menunduk dan mengangguk, kilatan cahaya yang dalam di matanya. Tepat, pengorbanan kita memang signifikan, tetapi jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke jajaran atas manusia, kita mungkin dapat menguasai seluruh galaksi di masa depan tanpa korban lebih lanjut. Saya yakin Anda mengerti perbedaannya. Untuk mencapai tujuan iblis kita, terkadang pengorbanan kecil pun diperlukan. Suara berat itu menggema, mengejutkan seluruh kerumunan. Meraih kepercayaan umat manusia dengan menggunakan seluruh galaksi sebagai papan catur tidak hanya membutuhkan tekanan membantai sesamanya, tetapi juga menghadapi berbagai cobaan. Ini membutuhkan kecerdikan, keterampilan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Baik kecerdasan maupun tekad sangat menuntut. Tugas sesulit ini bukan untuk semua orang. Long Tian, pria yang mengatur semua ini, sungguh tangguh, layak menjadi keajaiban terbesar ras iblis dalam puluhan ribu tahun. Raja Iblis, yang dengan mudah melihat rencana jahat ini, bahkan lebih tak terduga. Akhirnya menyadari kebenarannya, para pemimpin iblis di antara hadirin tercengang. Pendeta Agung, matanya berbinar gembira, dan ia segera membungkuk hormat. Yang mulia bijaksana, dengan Anda memimpin ras kami, ini benar-benar takdir surga. Dengan bakat seperti Long Tian, pemulihan kami sudah dekat. Para iblis, terkejut, ikut memberi salam. Raungan meletus, kekaguman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, di tengah sapaan yang menggema, raksasa berkepala banteng tiba-tiba terbangun, diliputi rasa malu atas impulsif dan kedangkalannya. Maafkan saya, Tuan. Saya sangat bodoh, saya baru menyadari rencana besar Tuan Muda Long Tian. Tuan Muda Long Tian pasti berada dalam posisi sulit, menghadapi bahaya yang mengancam. Saya hampir menghancurkan segalanya dalam tindakan impulsif saya, menjadi iblis yang berdosa selamanya dari klan iblis. Sungguh memalukan. Dengan beberapa raungan menggema, iblis banteng bersujud di aula, mengguncang banyak iblis hingga bertekuk lutut. Penyesalannya yang tulus terasa di mata banyak dari mereka. Hanya dengan beberapa patah kata, prestise Raja Iblis mencapai puncaknya. Bahkan, di momen kekaguman universal ini, ia tetap tenang, mengangguk dengan tenang dan menunjukkan kemurahan hati, memenangkan gelombang iblis lainnya. Jangan pedulikan, kau juga memikirkan klan kami. Kesetiaanmu terbukti bagi semua orang. Pantas saja kau tidak menyadari taktik penyiksaan diri ini. Sungguh brilian, Long Tian memang telah berkembang pesat, dan aku sangat senang. Meskipun kemampuan Long Tian untuk melaksanakan rencana ini memang agak cerdik, hal itu juga dimungkinkan oleh pengorbanan klan iblis bantengmu. Klan kami akan mengingat ini. Mulai sekarang, klan iblis banteng akan memiliki satu kesempatan lagi untuk dibaptis di mata air hitam. Kuharap kau akan mengikuti teladan klan iblis banteng, memenuhi tugasmu, dan mengingat takdirmu. Di masa depan, kita akan menyebarkan ketenaran klan kita ke seluruh alam semesta, dan menguasai semua kerajaan selamanya. Setelah semangkuk sup ayam iblis tua yang kaya rasa, para iblis itu bagaikan darah ayam, mata mereka berkobar penuh harap. Troll berkepala banteng itu bahkan lebih ketakutan dan bersyukur, memimpin jalan memberi hormat dengan tatapan hormat. Kami akan mengikuti perintahmu, Tuan. Klan kami akan menguasai semua kerajaan, dan menguasai semua kerajaan selamanya. Teriakan nyaring menggema di kegelapan, dan darah para iblis mendidih. PS.
Saya merekomendasikan The Ultimate Beast King kepada seorang teman. Penggemar fantasi tradisional wajib menontonnya. Sinopsis. Meng Yuan muda terjebak dalam situasi tragis. Antara hidup dan mati, ia mewarisi warisan Raja Binatang Buas dan menentang takdir. Dengan memegang Dewa Binatang Buas Segudang, ia memerintah segudang binatang buas di surga dan naik ke tahta Raja Binatang Buas Segudang. Menjelajahi bentangan waktu yang luas, ia membentuk kembali segudang langit dan bumi, ia menciptakan dunia untuk klan binatang buas dan menetapkan jalannya menuju keilahian. Para raksasa iblis berteriak tanpa henti, mata mereka dipenuhi kekaguman. Baru setelah Raja Iblis mengangkat tangannya, para iblis itu tenang, menunggu instruksinya. Long Tianbing sekarang sedang menggunakan strategi yang berisiko. Mendapatkan kepercayaan umat manusia saja bukanlah hal yang mudah. Karena itu, kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk membantunya menyusup ke umat manusia dengan cepat. Mendengar ini, troll berkepala banteng adalah yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya dan meminta instruksi. Tuan, maksudmu kita harus bekerja sama dengan Long Tian dan mengorbankan sebagian orang kita untuk memenuhi rencana penyiksaan dirinya. Begitu kata-kata itu terucap, para iblis tercengang. Mereka tidak menyangka strategi seperti itu, dan mereka tidak pernah menyangka iblis banteng yang kekar itu benar-benar memahaminya. Bahkan mata Raja Iblis berkilat kagum. Benar, seperti katamu, untuk mendapatkan kepercayaan penuh Long Tian, pengorbanan kecil tak terelakkan. Kita harus menambahkan bahan bakar ke api untuk membantu Long Tian. Soal bagaimana bertindak setelah dia menyusup ke umat manusia, mengingat kecerdikannya, itu seharusnya bukan masalah. Suku mana yang bersedia mengirim elitnya untuk menyelesaikan skema penyiksaan diri ini? Pertanyaan itu bergema, dan aula itu hening sejenak. Para iblis itu bukanlah makhluk biasa. Mereka tahu bahwa mengirim suku mereka sendiri akan menjadi hukuman mati, dan mereka juga perlu mengirim beberapa individu berbakat dengan kultivasi dan kebijaksanaan yang luar biasa untuk bekerja sama dengan Long Tian. Ini adalah kehilangan yang besar, dan semua orang enggan berpisah dengannya. Hanya iblis banteng yang melangkah maju lagi, mengepalkan tinjunya, dan bersikap sok suci. Yang mulia, suku kami bersedia mengirim elit lain untuk membantu Tuan Muda Long Tian mencapai tujuan besarnya. Kata-kata ini mengejutkan para iblis. Rencana macam apa ini? Dia jelas berencana mengorbankan anggota sukunya sendiri yang berbakat, namun Kaisar Iblis Banteng tidak ragu-ragu. Kekaguman di mata Raja Iblis semakin dalam. Sungguh langka, Niu Sadi, kesadaranmu semakin tinggi, layak menjadi anggota klan kita yang berpangkat tinggi. Aku sangat senang. Mengorbankan beberapa orang mungkin tampak tidak bijaksana bagi sebagian orang, tetapi pada kenyataannya, itu akan memajukan tujuan klan kita. Seperti kata pepatah, ada pengorbanan, ada keuntungan. Begitulah aturannya. Ketika klan kita menguasai alam semesta, kontribusi klan iblis bantengmu akan menjadi yang kedua setelah Long Tian. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku berjanji sekali lagi bahwa jika ini tercapai, klan iblis banteng tidak hanya akan menerima kesempatan lain untuk dibaptis di mata air hitam, tetapi juga akan menjadi yang pertama memilih wilayah mereka di masa depan. Sebuah suara menggema, mata merah darah Raja Iblis melirik ke sekeliling ruangan, seolah pujian ini bukan hanya untuk Iblis Banteng, tetapi juga membawa implikasi yang mendalam. Kapan Iblis Banteng pernah menerima pujian seperti itu dari Raja Iblis sebelumnya? Begitu kata-kata itu terucap, ia membungkuk dengan penuh semangat, berlutut di tanah sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan. Saat itu juga, wajah Iblis Banteng berseri-seri gembira, keluhan-keluhan kecilnya yang sebelumnya sirna bagai angin musim semi, bahkan rasa takut mengorbankan rakyatnya sendiri pun terlupakan. Ia bersujud beberapa kali. Aula bergetar pelan, memancar dari tanah hingga kaki banyak iblis, membuat mulut mereka kering dan lidah mereka kesemutan. Melihat Iblis Banteng menjadi sorotan, bahkan menuai begitu banyak manfaat, hati mereka mulai tergerak. Petik 2. Kalian harus memberi untuk mendapatkan. Kata-kata Raja Iblis sungguh masuk akal. Niu Sadi hanyalah seorang bajingan yang ceroboh, hanya memiliki kultivasi kosong, namun ia berulang kali menuai manfaat karena ia berpikiran sederhana dan tidak peduli. Dengan semua hal baik yang akan menimpanya, klan Iblis Banteng pasti akan menjadi semakin kuat. Yang paling bodoh di antara mereka seharusnya yang paling sukses. Siapa yang tahan dengan ini? Ia bergumam pada dirinya sendiri. Mata banyak iblis berbinar-binar dengan kilatan rumit, beberapa iri, beberapa berapi-api. Mereka tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju, mengertakkan gigi dan memohon ampun. Yang mulia, bijaksanalah. Klan Semut Haus Darahku juga bersedia membantu Tuan Muda Long Tian. Yang mulia, aku, bawahanmu, juga bersedia membantu. Yang mulia benar sekali. Hanya dengan memberi, kau bisa mendapatkan. Klan Kun Hitam kami pasti akan mengirimkan pasukan elit kami, tanpa sedikit pun motif egois. Kami jamin mereka semua akan menjadi pemuda terbaik, sama cakapnya dengan klan lainnya. Omong kosong, klan kayu Tian Huang kami memiliki visi terbaik. Akar pohon busuk, apa maksudmu? Titik. Hanya dalam beberapa tarikan napas.
Mengikuti arahan pemimpin iblis, seluruh aula dipenuhi teriakan tantangan, para iblis berlomba-lomba bertempur, seolah-olah pertempuran ini bukanlah harapan mati melainkan kesempatan dalam genggaman mereka. Menyaksikan atmosfer pertempuran yang memanas, pendeta tinggi, yang berdiri diam di satu sisi, diam-diam terkesan. Hanya dengan beberapa patah kata, ia telah mengendalikan seluruh klan. Baik iblis kuno maupun kekuatan baru yang muncul, mereka tak lebih dari pion di tangan Raja Iblis. Sedangkan ras manusia kecil di galaksi Yunsing, mereka bahkan lebih tak berarti. Hanya dengan Tuan Muda Long Tian, yang dilatih oleh sang guru, mereka pasti akan dikalahkan dalam satu serangan. Raja Iblis sungguh tak terduga, tak tertandingi sepanjang masa. Dengan para iblis yang dipimpinnya, mereka pasti akan menghancurkan alam semesta. Saat imam besar menatap, Raja Iblis yang duduk di singgasana hitam pekat dengan takjub, secerca kelegaan terpancar di matanya, senyum percaya diri tersungging di sudut mulutnya. Ia mengamati para hadirin dan memberi perintah yang dalam. Sepertinya semua ras telah bangkit. Saya sangat puas. Karena kalian semua bersedia membantu Long Tian, masing-masing dari kalian harus mengirimkan beberapa elit. Dengan cara ini, kalian dapat berbagi kerugian, mencegah satu ras kehilangan bakat masa depan mereka dan dengan demikian hancur. Kedua, kalian juga dapat meraih prestasi bersama, menghindari kerusakan hubungan. Saat kata-kata ini terucap, teriakan antusias menggema di seluruh aula. Yang mulia bijaksana, Raja Iblis benar-benar ahli dalam taktik politik, sepenuhnya mengendalikan para iblis. Mendengar keuntungan yang ditawarkan, dan harga yang relatif rendah, para iblis pun gembira, rasa hormat mereka kepada Raja Iblis semakin tumbuh, praktis berubah menjadi penggemar setia, berlomba-lomba memamerkan bakat mereka. Tak lama kemudian, para elit muda dari setiap ras tiba. Setelah proses seleksi, puluhan iblis jenius muncul. Setelah diberi beberapa mangkuk sup ayam oleh Raja Iblis, darah mereka melonjak dengan gairah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang mulia bijaksana, kami akan mengorbankan nyawa kami untuk membantu Tuan Muda Long Tian mencapai tujuan mulianya. Ras kami akan mendominasi alam semesta dan melampaui keabadian. Setelah pernyataan heroik ini, sesosok perkasa menyapu kehampaan, membuat darah banyak iblis mendidih. Harapan berkelebat di mata Raja Iblis. Sementara itu, dari angkasa luar Yuansing, Long Tian yang berlumuran darah melangkah keluar. Sikap tenangnya yang dulu telah hilang, wajahnya yang tampan tampak rumit, dan ia tampak sedikit lelah. Namun, ketika melihat Chen Kunpeng datang sambil tersenyum, Long Tian ketakutan, dan semua ekspresinya langsung lenyap. Ia tidak berani mengungkapkan apapun dan bergegas maju untuk memberi hormat. Guru, saya telah memusnahkan iblis di Yuansing, klan iblis. Seperti yang Anda katakan, kita harus membasmi semua kejahatan. Mendengar ini, Chen Kunpeng menyimpan buku di tangannya dan mengangguk sambil tersenyum. Yah, lumayan, lumayan. Petik 2. Meskipun beberapa ikan telah lolos, fakta bahwa Anda memahami prinsip membasmi semua kejahatan menunjukkan bahwa Anda benar-benar memiliki sifat Buddha dan ditakdirkan untuk bersama Buddha kita. Mendengar pujian itu, Long Tian menghela napas lega dan mengangguk berulang kali. Ya. Pada saat ini, Chen Kunpeng menatap tangannya yang berlumuran darah dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Namun, Anda tidak melakukannya dengan baik. Terlalu berdarah dan kejam. Anda sama sekali tidak memahami arti sebenarnya dari welas asih Buddha kita. Sifat Buddha Anda masih sedikit kurang. Long Tian tercengang mendengar kata-kata ini. Ia merasa bahwa keberuntungan dan bencana tidak dapat diprediksi, dan ia segera mulai membela diri. Guru, saya. Sebelum ia sempat berbicara, Chen Kunpeng telah mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, tangan itu tumbuh ratusan kali lebih besar, seperti telapak tangan Buddha raksasa, diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Aliran energi memancar dari bintang-bintang, terperangkap dalam genggamannya. Dengan genggaman lembut tangan Chen Kunpeng, kelima jari telapak tangan berbintang raksasa itu mengepal, dan beberapa sosok seketika lenyap, semangat mereka padam. Aura familiar yang baru saja ada di sana lenyap dalam sekejap mata, seolah tak pernah muncul di dunia. Telapak tangan itu terasa cukup kuat untuk menahan seluruh galaksi. Kekuatan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Desis. Long Tian tersentak saat menyaksikannya. Dari mana asal-usul biksu ini? Dengan satu lambaian tangannya, ia melepaskan pukulan mematikan, tanpa meninggalkan jejak. Kebrutalannya sungguh mengerikan. Apakah ia manusia? Hanya dalam beberapa tarikan napas. Wajah Long Tian memucat ketakutan, punggungnya basah kuyup keringat. Ia mengalihkan pandangannya, matanya dipenuhi kekaguman. Seolah merasakan tatapannya, Chen Kunpeng akhirnya menoleh ke belakang, menggenggam kedua tangannya dengan senyum ramah. Amitabha, donor, kau harus melakukan ini lain kali untuk menghindari pertumpahan darah yang berlebihan. Menyelamatkan iblis sungguh merupakan perbuatan baik, tetapi kau juga harus berhati-hati dengan metodemu. Bagus sekali, bagus sekali. Setelah tindakan mengerikan itu, kata-katanya bahkan lebih brutal. Gigi Long Tian mulai bergemeletuk saat ia mengangguk patuh. Ya. Setelah beberapa instruksi, ia bahkan tidak berpikir dua kali sebelum menurutinya.
Bahkan ketika Chen Kunpeng mengancam akan menemaninya kembali ke Yunxing, yang berpotensi mengungkap identitasnya kapan saja, Long Tian tidak berani menolak. Ia mengikutinya dari dekat, dengan hati-hati menerima kenyataan. Biksu ini benar-benar menakutkan, jauh di luar jangkauannya. Satu-satunya hal yang bijaksana untuk dilakukan adalah mengikutinya. Statusnya sebagai jenius klan iblis. Rencana besarnya, tidak penting untuk saat ini. Selama ia bisa bertahan hidup. Bahkan jika itu berarti menjadi biksu, atau bahkan membunuh beberapa orang dari jenisnya sendiri, ia tidak boleh ragu. Sesaat ketegangan berlalu, riak-riak kehampaan muncul di hadapannya. Long Tian menatap darah di tangannya, masih sedikit ketakutan. Ia merasakan emosi yang campur aduk dan hanya bisa menghibur diri. Ini hanya kecelakaan, bukan niatnya untuk membantai rakyatnya sendiri. Masalah ini sangat rahasia dan tindakannya cepat. Kemungkinan besar Raja Iblis tidak akan mengetahuinya. Klan Iblis Banteng di dekatnya telah dibantai, dan tidak akan ada lagi Iblis Banteng yang datang untuk sementara waktu. Mengikuti biksu ini kembali ke Yunxing pasti akan menghindari pertemuan dengan iblis lain. Itu rencana yang layak. Setidaknya, membunuh orang-orang yang dibawa Yunxing akan membuatnya lebih mudah untuk menipu orang di masa depan. Kecil kemungkinan Yunxing akan memiliki penguasa iblis lain, kan? Memikirkan hal ini, Long Tian menghela napas lega dan segera mengikuti Chen Kunpeng ke dalam riak-riak kehampaan. Di angkasa luar Yunxing, riak kehampaan menyebar saat Long Tian mengikuti Chen Kunpeng keluar. Menatap planet yang jauh, yang hampir sepenuhnya ia kendalikan, Long Tian merasa lega. Ia mencari-cari di sekitar, tetapi tidak menemukan aura kuat lainnya, dan ia menghela napas panjang lega. Tadi memang berbahaya, tapi setidaknya kita berhasil keluar dengan selamat. Nanti, ia akan kembali ke Yunxing dan membunuh beberapa bawahannya untuk pamer. Ia akan berhasil menipu biksu aneh ini. Kemudian, setelah ia menguasai Yunxing dan menangkap penguasanya, semuanya akan mudah ketika ia kembali ke klan iblis. Semuanya akan dilakukan tanpa ada yang menyadarinya. Jika ia tetap di Yuanxing, Long Tian mungkin tidak akan begitu yakin, tetapi di wilayah kecilnya di Yunxing, ia merasa yakin bisa mengendalikan situasi. Lagi pula, urusan Yunxing adalah urusannya, dan selama ia tidak bertemu Yi itu, seharusnya tidak ada masalah. Lebih penting lagi, sesuai rencana awal, tidak akan ada iblis lain yang muncul di Yunxing, jadi dia tidak perlu khawatir terpaksa membantai rakyatnya sendiri lagi. Setelah beberapa tarikan napas, Long Tian menarik napas lagi untuk menenangkan diri dan menyusun langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya kepada Chen Kunpeng, mengundangnya, bersikap seperti seorang guru. Guru, merupakan kehormatan besar bagi kita untuk bertemu hari ini. Sebagai penguasa Yunxing, saya harus berperan sebagai tuan rumah dan mengundang Anda ke Yunxing untuk berbincang. Kata-kata dan tindakannya sempurna, kepiawaian aktingnya terlihat jelas. Chen Kunpeng tampak tidak menyadari, hanya mengangguk sambil tersenyum. Bagus sekali, bagus sekali. Melihat bahwa dia akan lolos begitu saja dan membiarkan semuanya berjalan sesuai rencana, kepercayaan diri Long Tian tumbuh, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sayang sekali, ketika seseorang sedang tidak beruntung, bahkan minum air dingin pun akan tersangkut di giginya. Dia baru saja mengulurkan tangannya dan melangkah maju untuk mengundangnya, ketika beberapa aura tiba-tiba muncul dari kehampaan. Perasaan familiar itu langsung mengejutkan hati Long Tian. Ketuk, tidak mungkin. Sebuah firasat buruk menyambarnya, dan Long Tian membeku karena terkejut. Baru ketika Chen Kunpeng melirik ke samping, ia segera membalas tatapannya. Melihat ini, mata Long Tian terbelalak kaget. Di seberang lautan bintang, iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, melotot tajam. Melihat pemandangan itu, mata Long Tian terbelalak. Niu Dongtian, keturunan terkuat klan Iblis Banteng. Sao Hai, yang terdepan dari klan Es Tulang Liar. Dan Long Yi, jenius tertinggi klan Naga Banjir Hitam. Puluhan rekan iblis dari seluruh negeri, semuanya individu berbakat luar biasa dari berbagai klan, dipimpin oleh keturunan mereka yang paling terkemuka. Beberapa bahkan berasal dari klan mereka sendiri, sebuah jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin begitu banyak elit muncul di dekat Yunxing? Apa yang sedang terjadi? Long Tian berpikir bahwa dengan menipu biksu itu agar kembali ke Yunxing, ia dapat menghindari rekan-rekan iblisnya dan menghindari pembantaian bersama. Namun kemudian, segerombolan anggota klannya sendiri muncul di hadapannya, semuanya keturunan berbakat. Ia tertegun, hampir tak mampu menahan kutukannya. Apa-apaan ini? Kenapa mereka ada di sini? Apa yang harus ia lakukan? Apakah pembantaiannya terhadap klannya sendiri telah terbongkar? Ia hanya melirik sekilas. Long Tian dipenuhi rasa takut dan bingung, kecemasannya hampir membuat air matanya berlinang. Tak menyadari niat kerabatnya, ia tak berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, iblis botak yang berdiri di sampingnya mengintimidasi Long Tian, membuatnya merasa seperti sedang menginjak es tipis. Saat mereka bertemu, Long Tian berada dalam dilema. Di tengah lautan bintang di sekitarnya, para elit iblis menatap sejenak, wajah mereka juga serius.
Melihat Long Tian bepergian dengan seorang manusia yang menyerupai biksu, mereka tahu untuk tidak berbicara gegabah, agar identitas iblis Long Tian tidak terungkap. Mengingat instruksi Raja Iblis, para elit iblis muda itu semakin gugup. Mereka berbisik-bisik, suara mereka saling bersahutan. Tuan Muda Long Tian memang telah menyusup ke umat manusia. Sepertinya kita tiba tepat waktu. Tuan Iblis yang mulia benar-benar bisa melihat masa depan. Semuanya, kita punya tanggung jawab yang berat. Kita harus melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaan Tuan Muda Long Tian. Memang, selama dia bisa menyelesaikan misinya, kita akan mengorbankan segalanya, bahkan jiwa kita, untuk Tuan Iblis yang mulia dan Tuan Totem. Tidak boleh ada kekurangan dalam adegan ini. Saat kita menyerang nanti, kita harus kejam, jangan sampai biksu itu curiga. Benar, benar, benar. Mari kita berpura-pura tidak mengenal Tuan Muda Long Tian. Kita harus memperlakukannya sebagai Tuan Bintang Yunsing. Kita harus menyerang tanpa ragu. Tatapan mereka bertemu beberapa saat, dan para elit iblis sudah memahami tujuan mereka. Menarik kembali tatapan mereka, para iblis mulai memancarkan gelombang aura pembunuh. Niat membunuh yang mengerikan menyatu, menutupi cahaya bintang seperti tirai hitam, membanjiri bintang Yunsing. Ledakan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, aura pembunuh yang mengerikan menyatu di depan mata mereka, bagaikan sungai yang meluap, membuat wajah Long Tian tiba-tiba berubah drastis. Untungnya, Chen Kunpeng menangkupkan kedua tangannya, dan sebuah mantra Buddha bergema, dan aura pembunuh yang mengerikan itu pun lenyap bagai awan dan asap. Amitabha, suara merdu itu bergema, dan mata para iblis tenggelam dalam keterkejutan. Sungguh kultivasi yang mengerikan. Siapakah orang ini? Dengan saksi mata manusia yang begitu kuat, pemandangan ini tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Long Tian juga terbangun oleh keterkejutan itu, dan menoleh ke belakang dengan gugup, merasakan tekanan seperti gunung. Ketika ia menoleh, ia melihat Chen Kunpeng sudah menatapnya sambil tersenyum. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi itu membuat kulit kepalanya gatal. Senyum itu lebih menakutkan daripada apapun. Di satu sisi adalah para anggota suku yang berkumpul secara misterius, dan di sisi lain adalah seorang biksu yang mengerikan dan bejat. Apa yang bisa ia lakukan? Tepat ketika Long Tian hendak menangis, para iblis mulai berbicara satu demi satu, berperan sebagai pengejar. Long Tian, kau telah membunuh puluhan pemimpin klan kami. Hari ini, kita harus membalaskan dendam rakyat kita. Long Tian, kau mati atau kami mati. Pertempuran ini akan menentukan siapa yang lebih kuat, dan siapa yang akan hidup. Long Tian, jangan berpikir kau bisa membantai klan kami hanya karena kau dilindungi oleh orang yang kuat. Hari ini, para elit dari setiap klan telah berkumpul di sini atas perintah Raja Iblis. Sekuat apapun dirimu, kau takkan bisa melarikan diri. Serangkaian kutukan penuh amarah meletus, kemampuan akting para iblis mencapai puncaknya. Seolah-olah mereka menyimpan dendam yang mendalam, bertekad untuk tidak berhenti sampai Long Tian terbunuh. Adegan ini melambangkan kebencian tak berujung antara manusia dan iblis. Tak seorang pun yang hadir akan menduga bahwa kedua belah pihak sebenarnya berasal dari ras yang sama. Harus diakui bahwa iblis-iblis ini benar-benar elit. Bahkan Long Tian sendiri tercengang. Mendengar gelombang kutukan penuh amarah, ia tiba-tiba mengangkat matanya, dipenuhi rasa takut. Apa-apaan ini? Raja Iblis tahu tentang pembunuhan puluhan iblis banteng. Semuanya sudah berakhir. Hati Long Tian mencelos ketakutan, dan ia hampir membuka mulut untuk menjelaskan. Namun ketika penglihatannya menangkap biksu yang tersenyum di sampingnya, ia tak berani mengatakan yang sebenarnya saat itu. Melihatnya membuatnya takut, dan ia menelan semuanya kembali. Pada saat itu, Long Tian merasa sangat dirugikan, amarahnya tak tersalurkan. Ia secara pribadi telah melakukan perjalanan ke Yunsing untuk mencari gurunya, yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan klan iblis. Yang mengejutkannya, ia berulang kali mengalami kemunduran. Baru saja mengecoh manusia mengerikan bernama Yi, ia kini berhadapan dengan keledai botak yang luar biasa brutal. Ia harus membunuh beberapa iblis banteng untuk bertahan hidup. Dan sekarang, ia diburu oleh klannya sendiri. Ini benar-benar seperti fiksi yang bercermin, tampak seperti orang biasa. Alam semesta itu luas, namun tak ada tempat baginya untuk menemukan tempatnya. Kepingan salju berkibar, angin utara menderu. Dunia terasa sangat sunyi. Melihat Long Tian berdiri di sana dengan putus asa, para iblis diam-diam menyadari bahwa waktunya telah tiba dan menyerbu maju sambil berteriak. Aliran cahaya melesat melintasi lautan berbintang, dan aura pembunuh yang hampir pekat mencapai ujung terluar Yunsing. Melihat anggota klannya menyerbu dari segala arah, pikiran Long Tian runtuh. Sialan, ini jelas jebakan maut. Pencarian guru Yunsing sia-sia, tetapi ia berakhir dalam kondisi seperti ini. Ia telah kehilangan lebih banyak daripada yang ia peroleh, meninggalkannya tanpa ada yang peduli. Melihat niat membunuh dari segala arah bagaikan jaring, menggebu-gebu dan datang tanpa henti, bahkan beberapa teman lama pun menggunakan senjata sihir kehidupan mereka yang baru dipadatkan, menunjukkan tekad mereka untuk membunuh. Semakin Long Tian memperhatikan, semakin dingin ia jadinya.
Apakah mereka benar-benar akan bertarung sampai mati? Siapa yang takut pada siapa? Aku tidak bisa mengalahkan keledai botak ini, jadi mengapa aku harus takut padamu, sampah, bahkan jika aku berjuang untuk hidupku. Memikirkan hal ini, Long Tian pun bergegas maju seperti orang gila. Bunuh. Ia menerobos ke lautan bintang sendirian, dan cahayanya menghilang ke dalam kabut hitam dalam sekejap mata. Dalam sekejap, kabut darah memenuhi langit, dan pakaian putihnya berlumuran darah. Teriakan membunuh bergema kembali ke koridor kuno. Menyaksikan semua ini dari jauh. Mata Chen Kunpeng menunjukkan ketidakberdayaan karena kecewa pada teman-temannya, dan ia menghela napas berulang kali dengan mata sedikit tertutup. Amitabha, pertarungan dan pembunuhan ini terlalu berdarah. Pendonor itu benar-benar tidak memiliki sifat Buddha. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.